Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada pada kesempatan ini. Dan saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu diberkati apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Oleh sebab itu tetap semangat, Tuhan menyertai, Tuhan menolong, memberkati Bapak Ibu luar biasa, memberikan kekuatan, dan memberikan kelegaan, kesegaran, karena Tuhan memberikan damai sejahtera surgawi sesungguhnya di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita menikmati puji-pujian untuk kemuliaan bagi namanya. Dan bukan hanya sekedar kita bernyanyi, tetapi ada sesuatu hal-hal yang baru, singkapan yang kita dapatkan lewat pujian kita. Bukan hanya sekedar kita nyanyi, tapi itu merupakan satu doa dalam hidup kita. Kalau kita lihat hari-hari ini banyak yang ketakutan dan berpikir bagaimana nanti untuk selanjutnya, terlebih bangsa dan dunia sekarang sedang tergoncang. Tapi kita berdoa, ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, karena Dia adalah kekuatan kita, adalah satu-satunya yang menjaga dan melindungi setiap kita. Oleh sebab itu jangan pernah kita meninggalkan Tuhan, tapi kita tetap mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu guys dalam Tuhan, hanya doalah yang perlu kita harus lakukan dalam setiap hari, dalam setiap saat. Karena doa itu adalah kekuatan kita dan sanggup untuk mengalahkan segala persoalan dan masalah. Itulah kuasa doa sangat luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya menyampaikan buat kita apa yang menjadi berkat, yang terlebih firman Tuhan yang saya dapatkan hari ini. Dan saya mencoba belajar tentang firman ini. Saya bukan menggurui, tetapi saya membagikan buat kita apa yang menjadi berkat yang saya terima dan yang saya renungkan pada hari ini. Mungkin kita sering dengar bahwa kekuatan doa yang dikabulkan Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita adalah merindukan setiap doa kita itu yang terus kita minta kepada Tuhan terkabulkan. Saya percaya tidak ada orang-orang yang tidak mau doanya dijawab, tapi semua kita merindukan doa-doa itu dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Ya mungkin doa-doa kita terus berdoa meminta kepada Tuhan. Nah, dan terkadang doa itu belum masih kita menerima jawabannya. Tapi ada doa-doa yang kita juga cepat terkabulkan. Ada langsung kita terima, ada juga kita tunggu, ada juga tidak dijawab karena ada hal-hal yang harus diperbaiki. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih Tuhan, saya berbicara tentang kekuatan doa yang dikabulkan. Ya, kekuatan doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Puji Tuhan saudara silam Tuhan, ini firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, satu murid Yesus yang luar biasa. Jadi kita percaya bahwa firman Tuhan ini adalah benar-benar terjadi. Nah, berdoa adalah permohonan
Ya, berdoa adalah permohonan, harapan, permintaan, ya. Atau doa ini juga adalah pujian kepada Tuhan. Bagi orang Kristen juga, saudara saudara Tuhan, bahwa doa itu merupakan nafas, ya, merupakan nafas kehidupan. Nah, jika diibaratkan Bapak Ibu saudara sekalian dalam Tuhan, tanpa bernafas manusia akan mati. Sudah pasti Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Nah, begitu pula sebagai orang percaya, kita harus berdoa agar rohani kita itu tetap hidup. Tanda kutipnya, tetap hidup. Doa itu merupakan hak istimewa yang diberikan Tuhan, ya, yang diberikan Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk berdialog, untuk ngomong-ngomong, berbincang-bincang dengan Tuhan, ya, atau bersekutu dengannya. Jadi kita lihat saat kita itu menundukkan kepala, itu menegaskan diri, berserah, kita menyatu dalam hadiratnya itu, maka saya sampaikan bahwa doa itu merupakan satu persekutuan di mana kita menikmati hadiratnya. Maka di dalam doa itu butuh yang namanya kesungguh-sungguhan, ya. Jadi kita membawa segala apa yang kita rasakan dan ingin ke dalam hadiratnya. Kita menikmati hadiratnya luar biasa. Kita menikmati lawatannya luar biasa. Apabila dia berkenan, inilah yang harus kita teguh dan harus kita rutin dan harus kita setia untuk berdoa. Bukan hanya sekedar, tetapi dari hati yang paling dalam kita menikmati hadirat Tuhan. Nah, dan dia akan menjawab segala keluhan dan permohonan yang kita sampaikan sesuai permintaannya. Maka di ayat firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15, doa yang sesuai kehendak Tuhan pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan, asal doa itu berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi sangat penting dan perlu kita memahami bahwa apa yang Tuhan berikan pastinya merupakan rancangan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya percaya saudara sekalian, Tuhan itu Allah yang berkenan. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang dikabulkan doanya tetapi tidak memuliakan Tuhan. Kadang-kadang berdoa tapi sudah terjawab, tapi tidak memuliakan Tuhan, tidak mengembalikan kepada Tuhan. Ini yang menjadi persoalan. Bahkan banyak orang-orang yang sudah terkabulkan doanya ketika sudah diterima, dan itu kadang itu merasa, wah, ini kekuatannya sendiri. Nah, ini yang perlu harus kita perbaiki di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya. Saya percaya Bapak Ibu, setiap doa yang dikabulkan oleh yang sudah terjawab, kita kembalikan kepada Tuhan. Nyata bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan berkenan atas doa-doa kita. Amin. Ya, saudara sekalian Tuhan, kita melihat ada beberapa tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kuasa doa. Banyak saudara sekalian Tuhan yang mengalami kuasa doa, kekuatan doa.
Dan mungkin bukan asing lagi bagi kita, seperti Elia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak hujan selama 3,5 tahun. Ya. Dan kemudian berdoa kembali untuk menurunkan hujan serta menurunkan api dari langit untuk menunjukkan kuasa Allah. Itu luar biasa, saudara silam Tuhan. Elia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak hujan, ya, selama 3,5 tahun. Dan itu terjadi. Itulah doa sungguh-sungguh. Salah satu tokoh dalam Alkitab yang mengalami kuasa doa. Kemudian Daniel itu konsisten berdoa 3 kali sehari, ya, meskipun diancam hukuman, tetapi Daniel tetap konsisten berdoa, ya. Dan hasilnya perlindungan Tuhan di gua singa itu karena doa. Luar biasa kuasa doa. Kemudian Hizkia, banyak sekali dalam tokoh-tokoh Alkitab mengalami kuasa doa. Maka doa itu memiliki kuasa. Doa itu luar biasa. Apa yang dialami oleh Hizkia? Berdoa dengan air mata ketika sakit parah. Dan apa terjadi? Tuhan menjawab doanya. Menambah berapa umurnya? 15 tahun. Itu kuasa doa. Kemudian siapa lagi? Hana, ibu daripada Samuel. Di mana Hana itu tidak punya anak, tetapi dia berdoa dengan hati hancur di bait suci untuk meminta anak. Dan Tuhan menjawab doanya dengan kelahiran apa? Siapa? Si Samuel. Luar biasa kuasa doa. Saya percaya doa-doa kita, jika kita sungguh-sungguh mendoakannya dengan sungguh-sungguh membawa di hadapan Tuhan, maka doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kita berikan waktu kita, ya, luangkan waktu kita untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan saya percaya seperti tokoh-tokoh dalam Alkitab ini mengalami kuasa doa. Siapa lagi? Daud. Raja Daud terkenal dengan doa-doa Mazmur yang mencurahkan isi hati, pertobatan, dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia mengalami juga kuasa doa. Kemudian Bartimeus, saudara sekalian, Tuhan mengalami kuasa doa dalam hidupnya. Pengemis buta yang gigih berseru kepada Yesus untuk belas kasihan Tuhan, sehingga imannya menyembuhkan kebutaannya. Luar biasa, saudara sekalian Tuhan. Dan begitu juga Ayub, ya, Ayub berdoa dengan sungguh-sungguh, itu konsisten juga. Dan apa yang terjadi? Dipulihkan kesehatan serta harta bendanya setelah ujian iman yang berat itu yang dialami oleh Ayub. Saya percaya doa-doa yang kita naikkan dengan sungguh-sungguh tidak akan sia-sia. Tuhan pasti kabulkan asalkan doa itu berkenan kepada Tuhan. Demikian. Dan kemudian kalau kita melihat juga di dalam kitab Perjanjian Baru, seperti Petrus mengalami pertolongan instan saat apa? Saat berteriak, di mana teriak, Tuhan tolong aku. Ketika mulai tenggelam di danau. Nah, ini luar biasa, saudara-saudara Tuhan. Inilah kuasa, dan banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kuasa doa. Saya percaya juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengalami hal yang sama. Apabila kita sungguh-sungguh berdoa, apabila kita tetap menyerahkan doa kita, pergumulan kita ini kepada Tuhan, saya percaya jikalau ada di antara kita yang sakit, sungguh-sungguh berdoa, pasti Tuhan pulihkan, pasti Tuhan sembuhkan. Apapun persoalan, masalah-masalah, asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan kabulkan. Yang terpenting adalah kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Hanya satu tujuan kita, punya fokus kita hanya kepada Bapa kita di surga. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menjadikan segalanya. Dan pantaslah kita meminta kepadanya
karena Dia yang punya segalanya. Kejayaan semua bersumber daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita juga sudah diberkati oleh Tuhan, maka kita ingat sumbernya, yaitu Bapa kita di surga. Harus kita ingat dia di dalam kehidupan kita. Kalau kita bersyukur, jangan sampai kita kalau sudah diberkati maka menjauh dari Tuhan, semakin jauh dari Tuhan. Sebab itu saudara kekasihan Tuhan, mari tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, ini kita melihat bahwa ibu kekasihan Tuhan dalam Tuhan, itu kisah-kisah para tokoh-tokoh Alkitab ini, ya, yang mereka lakukan itu adalah ketekunan iman dan kesesuaian dengan kehendak Allah dalam doa. Apa yang mereka minta sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan untuk kesombongan, bukan hal-hal yang tidak berkenan. Kalau doa-doa dijawab oleh Tuhan, semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pada saat itu Bapak Ibu kasihan Tuhan, mari berdoa. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh, karena berdoa merupakan tindakan yang tak boleh disepelekan, yang diremehkan. Karena doa memiliki kekuatan yang luar biasa dan tak terukur dalam kehidupan seseorang. Ya. Jadi saudara kasihan Tuhan, kalau dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Ini kalimat ini pendek sekali, menyatakan bahwa doa itu sangat penting sekali. Satu ayat hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Itu merupakan hal yang penting, bahwa doa itu sangat penting. Saya selalu merasakan Bapak Ibu kasihan Tuhan, ketika saya tenang berdiam diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Sering sekali Bapak Ibu kasihan Tuhan, bahwa kalau dikatakan berdoa berarti meminta. Ternyata di dalam berdoa, ketika kita sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Tuhan, maka saya sering mengalami sesuatu hal yang baru. Saya dituntut di hal-hal yang baru. Ada sikapan-sikapan yang baru. Ada pesan-pesan Tuhan. Dia perdengarkan suaranya. Ada tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita. Akhirnya, yang tidak kita pikirkan, kita bisa mendoakan orang-orang ini. Kita doakan, dan terus dia berbicara dengan kita. Itu hal-hal yang luar biasa bagi kita. Kalau kita sungguh-sungguh berdiam diri di hadapan Tuhan, pasti ada pesan-pesan Tuhan menghibur kita, memberikan kekuatan, kemampuan. Benar dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, bahwa Roh Kuduslah yang menolong kita untuk berdoa. Sebab itu saya berikan semangat bagi kita. Jika ada pergumulan dan beban persoalan kita, ayo kita bawa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan bosan-bosan. Itu dikatakan oleh Yesus, jangan cemu-cemu untuk berdoa. Tetaplah berdoa. Nah, kita melihat Bapak Ibu kasihan Tuhan, itu suatu perintah. Berdoa ini itu suatu perintah bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ini kalau ada anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan gak berdoa, nah ini suatu pertanyaan. Ini suatu pertanyaan. Ada apa itu? Gak mau berdoa, gak mau bersekutu dengan Tuhan. Nah ini. Ya, jadi doa itu adalah merupakan satu perintah dan sangat penting dalam kehidupan umat-umatnya, dalam kehidupan kita, untuk selalu berdoa. Kenapa? Karena doa itu mengandung kekuatan yang dahsyat, yang luar biasa dalam kehidupan kita orang percaya. Nah, kita melihat Bapak Ibu kasihan Tuhan, apa yang kita dapatkan dengan tetap berdoa. Apa yang kita dapat? Yang pertama adalah dengan berdoa kita mampu mengatasi kekhawatiran, kegelisahan. Kita mampu mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan. Kita melihat firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 6.
Filipi pasal 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara-saudara dalam Tuhan, saya memiliki pengalaman sendiri tentang hal ini. Suatu saat saya mendapat kabar buruk dari keluarga yang tidak bisa diceritakan, saudara dalam Tuhan. Hal yang membuat saya sangat takut, gelisah dan sangat khawatir. Dan saya berusaha itu menghilangkan rasa khawatir. Saya itu dengan melakukan kegiatan-kegiatan, aktivitas untuk bisa menghilangkan rasa gelisah dan kekhawatiran, dan sampai titik saya menggerakkan Tuhan untuk berdoa. Itu saya menggerakkan Tuhan untuk berdoa. Jadi yang artinya saudara keselam Tuhan, itu kekhawatiran dan kegelisahan itu menjadi salah satu musuh bagi kita. Oleh sebab itu saya mau katakan adalah harus menunggangi gelombang. Kekhawatiran, ketakutan itu, kegelisahan itu adalah gelombang. Dan perlu kita harus menunggangi, melalui doa kita. Kita harus tenggelamkan. Itu dikatakan adalah kita harus menunggangi. Yang artinya adalah kecemasan itu sering sekali terasa seperti ombak besar. Seperti ombak besar yang akan menenggelamkan. Nah, jadi mengajarkan bahwa kita tidak perlu menghentikan ombak itu, melainkan kita harus belajar berselancar, berselancar di atasnya. Kita melihat orang-orang gelombang, jadi kita harus belajar untuk berselancar di atasnya. Artinya kita harus mampu bertahan melewati puncak kegelisahan hingga mereda dengan sendirinya. Nah, ini sangat penting bagi kita, saudara, untuk menunggangi gelombang, untuk menunggangi kekhawatiran kita, untuk menunggangi daripada masalah-masalah kita. Melalui apa? Melalui doa kita. Harus ada kegerakan doa kita, dan kita belajar apa yang sedang terjadi, saudara Tuhan. Jadi lewat doa kita bisa menceritakan semuanya kepada Tuhan. Saya seperti menceritakan semuanya kepada Tuhan. Saat berdoa, tak terasa air mata ini mengalir, saudara Tuhan. Berdoa, mengalir. Sampai setelah selesai berdoa, perasaan ini saya secara pribadi menjadi sangat tenang. Itulah dia. Sangat penting bagi kita. Ini yang sering saya lakukan, Bapak Ibu sekalian. Tuhan membuat saya tenang dan tidak gelisah lagi, sehingga saya mampu untuk berpikir, dan Tuhan memberikan hikmat untuk saya bertindak menyelesaikan permasalahan saya tersebut. Besok itu, mari kalau ada kekhawatiran, kegelisahan kita, persoalan masalah kita, mari kita semangat untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan Yesus berjanji dengan berdoa, Dia akan memberikan kedamaian, sejahtera, agar kita bisa itu mengatasi rasa khawatir. Jadi berpikir jernih dan tetap stabil secara emosi, saudara Tuhan. Ini kita harus bisa mempraktikkan. Nah, yang kedua, dengan berdoa pencobaan dikalahkan. Pencobaan dikalahkan. Kita melihat Matius pasal 26.
Matius 26 ayat 40 sampai 41. Matius pasal 26 ayat 40 sampai 41. Ya. Demikian firman Tuhan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara sekalian Tuhan, dengan berdoa pencobaan itu dikalahkan. Kita mungkin sering jatuh dalam pencobaan atau pergumulan dalam hidup kita karena kita lebih mengikuti keinginan duniawi, keinginan daging yang lemah daripada keinginan roh. Itu yang sering terjadi. Seringkali kita sudah berkomitmen dengan Tuhan untuk meninggalkan segala dosa, kebiasaan buruk kita, tapi karena begitu banyak cobaan dan godaan dari si jahat, dari si iblis, terkadang kita malah kembali lagi jatuh di dalamnya. Ini yang sering sekali ini terjadi. Ya. Nah, jadi saudara-saudara Tuhan, jadi menggambarkan ini bagaimana doa itu mengalahkan pencobaan itu adalah ya harus kita olah dari beberapa hal sebagai perspektif spiritual kita. Ya, seperti doa adalah perisai iman. Doa adalah perisai iman. Saat pencobaan datang seperti anak panah itu berapi, doa itu berfungsi, Bapak Ibu. Doa itu kalau dengan iman kita dengan sungguh-sungguh berfungsi sebagai perisai yang memadamkan godaan tersebut sebelum itu mencapai hati kita. Nah, itu dia saudara keselamatan, itu sangat penting bagi kita. Jadi doa itu juga adalah jangkar di tengah badai, hanya dengan sungguh-sungguh. Jadi pencobaan itu sering sekali itu digambarkan sebagai badai yang mengguncang hidup, tapi doa itu bertindak sebagai jangkar menjaga jiwa tetap tenang dan teguh pada iman, tidak terseret arus godaan itu. Itu sangat penting. Makanya sangat penting sekali doa itu dalam kehidupan kita. Ya. Doa itu adalah jangkar, ya, jangkar di tengah badai, jangkar di tengah badai. Ya. Dan kemudian doa adalah menyalakan pelita di ruang gelap. Jadi pencobaan itu seringkali itu membuat bingung dan tersesat. Jadi doa itu adalah cahaya yang menuntun kita keluar dari godaan itu, dari kegelapan godaan itu, saudara sekalian. Ya. Jadi juga doa itu adalah pedang roh. Ya. Dalam pertempuran melawan segala godaan, doa peperangan rohani kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Makanya kalau saya selalu berdoa, aku ingat firman Tuhan, aku imankan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengalahkan segala godaan-godaan itu. Mari kita mematahkan segala godaan-godaan itu dengan doa-doa yang ekstrim, doa-doa yang luar biasa. Ya, saudara sekalian Tuhan. Ya. Nah, jadi doa adalah itu. Nah, ini juga doa adalah jalur evakuasi, jalan keluar ketika situasi terasa ya mungkin mencekik dan pencobaan itu melebihi kekuatan ya manusia. Tapi doa adalah jalan keluar yang disediakan untuk menanggungnya. Ini luar biasa. Jadi doa adalah jalur evakuasi. Ya. Doa adalah respirasi napas jiwa kita itu, maka kita tidak perlu berhenti untuk berdoa.
berdoa. Ya, jadi doa itu bukan sekedar kata-kata, melainkan sebuah ikhtiar, pengakuan kelemahan diri di hadapan Tuhan dan permohonan, berilah aku kekuatan yang maha kuasa, berikanlah aku kekuatan ya yang sanggup memindahkan pencobaan dari pundak manusia ke dalam perlindungan Allah. Itu yang luar biasa. Jadi manusia itu memang mudah sekali untuk terjerumus Bapak Ibu Saudara ke dalam dosa dan godaan. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita ya untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga agar apa? Agar kita tidak terjerumus dalam pencobaan. Karena roh memang penurut tetapi daging lemah. Sahabat Tuhan kasih Tuhan, itu hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan berdoa kita mendapat penghiburan. Kita melihat 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi dengan berdoa kita mendapat penghiburan dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan berdoa kita mendapat penghiburan. Berdoa sering digambarkan itu sebagai sarana itu mendapatkan ketenangan dan penghiburan rohani. Jadi berikut adalah beberapa itu hal-hal yang harus kita pahami, yaitu tadi saya sudah jelaskan bahwa doa dulu adalah jangkar atau saul di tengah badai. Kekuatan kita saat hidup dilanda kesedihan, kecemasan atau masalah yang berat, badai, doa itu berfungsi sebagai jangkar yang menahan jiwa agar tetap apa? Agar tetap tenang, kokoh dan tidak hanyut dalam keputusasaan. Kemudian Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa doa adalah pelukan hangat Tuhan. Berdoa itu seperti melepaskan lelah dalam pelukan seseorang yang mengasihi kita, yang memberikan rasa aman, ya, penerimaan dan kehangatan yang menenangkan hati yang hancur. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita dengan sungguh-sungguh berdoa, kita mendapatkan sesuatu hal-hal yang baru yang menenangkan hati kita. Ada pesan-pesan Tuhan menghibur kita, memberikan kekuatan, dan ada hal-hal yang baru, sikapan yang baru ketika kita tenang sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Justru kita mendapat sesuatu kekuatan yang baru. Jadi kemudian adalah doa adalah air penyejuk di padang tandus. Satu jiwa yang kering itu karena duka atau beban hidup dan disegarkan kembali melalui apa? Melalui doa. Makanya di situ juga mendapat sesuatu hal yang baru yang menyegarkan kita dalam doa. Doa itu memberikan ampun, ketenangan yang mendinginkan jiwa yang panas. Luar biasa saudara-saudara Tuhan. Jadi doa adalah air penyejuk di padang tandus. Dan yang berikut adalah doa adalah pintu darurat. Ya tadi evakuasi tadi ya, rumah tempat benua atau rumah tempat pulang. Jadi saat dunia itu terasa terlalu bising dan menakutkan seperti yang kita alami hari-hari ini. Dunia ini sedang mengalami peperangan, goncangan, saudara-saudara Tuhan. Jadi ketika kita pulang, kita berdoa adalah cara pulang ke rumah Tuhan, tempat di mana kita mendapatkan perlindungan dan penghiburan sejati. Kita berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian adalah doa
adalah jembatan di atas jurang. Doa adalah jembatan di atas jurang. Doa itu menghubungkan manusia yang lemah dengan kekuatan Tuhan, menjembatani keterpurukan menuju harapan baru. Ya. Jadi dalam berbagai konteks religius, bahwa doa bukan sekedar meminta, tetapi apa? Tindakan berserah diri yang mengubah kecemasan itu menjadi kedamaian hati. Nah, mungkin saudara Islam Tuhan di antara kita ada yang sedang stres berat, masalah, bahkan mungkin mengalami keadaan yang mengancam kehidupan, berbagai hal, baik masalah keluarga, pertemanan, dan pendidikan juga, dan segalanya. Saudara Islam Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk berdoa kepada Allah segala penghiburan. Alkitab berkata bahwa Ia menghibur kami dalam semua kesejahteraan kami. Kata penghiburan itu memiliki makna penguatan batin. Jadi oleh sebab itu, penghiburan sejati yang Tuhan berikan adalah kekuatan secara batinia dalam menghadapi cobaan. Saudara sekalian Tuhan, berapa banyak di antara kita yang masih menyepelekan doa? Ini. Adakah di antara kita yang masih menyepelekan doa, tidak suka berdoa, tidak mau berdoa? Ya, bertobat. Harus bertobat. Kadang menganggap berdoa itu hal yang membosankan, karena kita hanya menutup mata, melipat tangan, menundukkan kepala, lalu berbicara. Nah, ini sering sekali. Tetapi ketahuilah bahwa berdoa memiliki kekuatan dahsyat yang mampu membuat kita merasakan damai sejahtera dan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat bekerja dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara sekalian Tuhan, marilah kita tetaplah berdoa, karena mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Ya, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita lakukan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Yesus pasal 3 ayat 20. Terima kasih buat kita semua. Biarlah renungan pada sore hari ini semoga menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.